Kita tidak perlu berharap kepada Prabowo yang pernah menculik orang karena mengganggu stabilitas kekuasaan mertuanya. Kita tidak perlu berharap kepada Wiranto yang juga punya keterlibatan di berbagai pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Apalagi yang baru-baru. Kita nggak perlulah berharap sama Bahlil, sama Airlangga Hartarto, dan yang lain-lainnya gitu. Karena mereka udah tentara-tentaraan enak di Magelang, tapi kita di sini masih menuntut keadilan. Dan hanya dengan itu kita harus bisa melawan. Dan dengan hanya itu kita harus sadar bahwa itulah satu-satunya kekuatan kita, kawan-kawan. Dan juga mewakili teman-teman alumni ya, Unikat Majaya yang hingga sampai saat ini masih membersamai kami, rekan-rekan mahasiswa Unikat Majaya, untuk memperingati 26 tahun tragedi Semanggi I. Baik, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Bang Oka untuk menyampaikan refleksi singkatnya. Kepada Bang Oka, dipersilakan. Mari kita angkat tangan kita. Hidup korban! Jangan diam! Lawan! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan! Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul lagi setelah 26 tahun. Tahun kemarin rasanya jadi sebuah checkpoint baru karena 25 tahun, seperempat abad. Dan hari ini ternyata terlewati lagi 26 tahun, 1 tahun lagi terlewati untuk Bu Sumarsi dan keluarga korban lainnya untuk menanti keadilan yang agak-agaknya semakin jauh dari bayangan. Saya mau refleksikan ke kawan-kawan, saya mau bertanya sama kawan-kawan semua. Ada di era manakah kita? Ada di era manakah kita? Reformasi? Semua setuju kita ada di era reformasi? Ya. Kalau memang kita ada di era reformasi, kawan-kawan, mari coba kita lihat yang ada di sekitar kita. Hari ini masih banyak orang-orang yang bersikap kritis, yang hanya menyampaikan kebebasan berekspresinya, lalu dikriminalisasi. Hari ini kita masih bisa lihat juga ada seorang di Sumatera sana dipukuli oleh puluhan yang merasa gagah dengan seragam-seragamnya. Dan orang-orang serupa gitu ya adalah orang-orang yang sama, yang pada saat itu juga membunuh anak-anak bangsa pada tahun 98, 99, 2019, atau bahkan yang ada di Kanjuruhan ketika mereka hanya sedang menyaksikan pertandingan sepak bola. Ini adalah kawan-kawan cerminan dan refleksi bahwa kekerasan-kekerasan dari masa lalu yang tidak terselesaikan akan semakin dekat mengarahkan moncong-moncong senjatanya ke arah kepala kita. Termasuk mereka-mereka yang ada di belakang kita ini, yang baju-bajunya coklat, yang mungkin beberapa tahun lagi kita nggak tahu ada revisi Polri, revisi TNI, bisa dengan sewenang-wenang mengintimidasi kita, merepresi kita, membungkam kita. Kenapa? Karena hal-hal masa lalu yang tidak pernah diselesaikan tidak akan membuat kita pernah belajar untuk tidak melakukannya lagi, namun akan cenderung membuat kita mengulanginya lagi. Hari ini kita masih memperingati kematian anak Bu Sumarsi, Bernardinus Riano Norma Irmawan. Tapi jangan sampai ketika kita terus diam dengan apa yang terjadi hari ini, kita mau memperingati kematian teman kita, kematian pacar kita, kematian
adik-adik kita atau anak-anak kita kelak. Maka ini pentingnya untuk kita saling mengingatkan. Dan tugas kita kawan-kawan yang ada di sini, saya akan beri tugas lagi seperti apa yang saya berikan ke kawan-kawan di diskusi publik kemarin. Jangan sampai peringatan ini berhenti di sini. Diskusikan juga masalah-masalah ini di tongkrongan kalian, di kelas, atau di meja makan keluarga sekalipun. Karena hanya dengan itu kita bisa melawan segala kesewenang-wenangan, segala ketidakadilan. Kita harus terus menuntut, kita harus terus merawat ingatan, kita harus terus menolak lupa. Karena lupa tidak akan pernah membebaskan kita, kawan-kawan. Dan elit-elit yang ada di atas sana sangat senang untuk merawat lupa itu, merawat kebodohan itu. Karena dengan itu mereka bisa dengan senantiasa sewenang-wenang untuk mencurangi kita. Dan kawan-kawan, saya pikir memang kita harus makin sadar bahwa kita hanya punya kita. Kita tidak perlu berharap kepada Prabowo yang pernah menculik orang karena mengganggu stabilitas kekuasaan mertuanya. Kita tidak perlu berharap kepada Wiranto yang juga punya keterlibatan di berbagai pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Apalagi yang baru-baru. Kita nggak perlulah berharap sama Bahlil, sama Airlangga Hartarto, dan yang lain-lainnya gitu. Karena mereka udah tentara-tentaraan enak di Magelang, tapi kita di sini masih menuntut keadilan. Dan hanya dengan itu kita harus bisa melawan. Dan dengan hanya itu kita harus sadar bahwa itulah satu-satunya kekuatan kita, kawan-kawan. Konsistensi mungkin akan membuat kita lelah, membuat kita lapar. Tapi kawan-kawan, dengan konsistensi dan terus berlipat ganda, kita harus yakin bahwa kita bisa merubuhkan tembok-tembok impunitas itu, tembok-tembok kekuasaan itu. Itu aja dari saya. Hidup Korban!